Dokter, kita tahu bahwa Dokter Anton ini dekat dengan beberapa lingkar istana Prabowo. Ada dengan ya, dengan para aktivis juga dekat. betul, dengan para aktivis juga dekat, bahkan dengan Prabowo juga mungkin dekat ini. Dokter Anton dikenal dengan trionya, ada Pak Syahganda Nainggolan, Dokter Syahganda Nainggolan, dan juga Jumhur Hidayat yang sekarang menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Dokter Anton tiba-tiba punya statement yang mengerikan. Beliau punya bocoran ada musuh besar Prabowo yang mengancam istana. Dokter Anton juga mengatakan bahwa apakah prediksi-prediksi tentang Prabowo 2 tahun itu akan terjadi atau sudah ada bau-baunya atau ada gelagatnya. Dokter Anton, waktu silakan dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudariku di Nusantara dimanapun berada. Jadi kalau kita berbicara tentang kebangsaan, apalagi kita di sebuah tanah suci ya, tentu kita akan berbicara yang tentang sebuah kebaikan. Nah, apapun yang akan kita sampaikan ini tidak lepas dari tentu dari fenomena yang ada, sumber-sumber informasi yang tentu yang terpercaya, dan juga basis analisis tentunya tentang bagaimana kondisi bangsa kita hari ini. Karena kemanapun saya pergi, kemanapun selalu ada pertanyaan, bagaimana sih dengan keadaan Indonesia sekarang ini, Pak? Dulu Pak Jokowi demonya luar biasa, sekarang justru lebih luar biasa sekali. Nah, itu apa yang sedang terjadi di negara kita sebenarnya. Nah, tentu sebagai pengamat, saya tentu hanya bisa melihat dari basic ilmu saya itu secara ilmu geopolitik dan geostrategi, secara Lebensraum, secara ruang hidup ya. Yang mana tentu apa yang terjadi secara teori ya, apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di kancah global sekalipun, itu saling keterkaitan. Ya, nah khususnya tentu sekarang kita melihat kondisi Indonesia pada hari ini, yaitu kita tahu bagaimana sekitar lagi 2 tahun ya pemerintahan Pak Prabowo. Hal yang paling fundamental saya lihat di sini adalah akhirnya Pak Prabowo itu melihatkan jati diri yang sebenarnya. Apa yang saya maksud itu adalah mungkin selama ini ketika beliau menjadi menteri Jokowi, tentu dia belum bisa memperlihatkan pikiran-pikirannya, tentu masih di bawah visi misi presiden yang kita sebut Pak Jokowi. Tapi sekarang ketika seorang Prabowo menjadi presiden, tentu dia ingin merealisasikan secara ide, visi dan pemikirannya langsung selaku dia kepala pemerintahan dan kepala negara. Nah, di sini menariknya karena apa? Ada hal yang paling fundamental di sini terjadi, yaitu saya lihat transisi ini, saya lihat Pak Prabowo akan melawan arus. Melawan arus bagaimana? Kita tahu desain Indonesia sudah berubah total setelah pasca reformasi ini. Kita tahu dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia hari ini jauh berbeda dengan Indonesia yang diprognosisikan para pandai kita pada tahun 17 Agustus 1945. Indonesia hari ini sudah super liberal dan ultra liberal. Kalau kita berbicara tentang liberalisme, tentu usernya siapa? Siapa lagi kalau bukan para elit global? Itu para elit global, para konglomerat dan polioligark. Karena tools pemikiran liberalisme ini, sekularisme ini memang adalah strategi dan bagian dari strategi dan taktik para elit global tersebut. Yang mana tujuannya di situ adalah dengan atas nama demokrasi, dengan atas nama kebebasan, dengan atas nama HAM, dengan atas nama kebebasan pers, ini adalah instrumen dia untuk mengendalikan sebuah negara dalam rangka tentu mengeksploitasi sumber daya alam di negara itu. Nah, sedangkan kita lihat Pak Prabowo berbeda. Prabowo ternyata jati diri itulah dengan istilah teman-teman itu Prabowonomik. Ya, beliau juga ada seorang anak dari seorang Sumitro, begawan ekonomi dengan Sumitronomiknya. Tentu pemikirannya jauh berbeda. Nampak kali perbedaan gap yang tajam antara gaya style pemerintahan Jokowi dengan tentang Prabowo hari ini. Nah, inilah menurut saya pangkal utamanya terjadi perbedaan yang fundamental. Ya, Jokowi boleh dikatakan sebagai oligarki lover yang pro pada pasar. Ya, semua undang-undang, semua kebijakan yang sangat berpihak kepada kelompok elit, sedangkan Prabowo mencoba membaliknya berpihak pada program-program ke masyarakat. Tapi konsekuensi yang saya lihat adalah akhirnya Prabowo ini melawan arus. Ya, ini melawan arus. Jadi kalau kita lihat Prabowo hari ini, kita jadi ingat dengan bagaimana Gaddafi, Saddam Hussein, bahkan Pak Harto di era tahun 90-an ya, dengan semangat nasionalismenya, patriotismenya, ingin melawan arus hegemoni elit global, akhirnya mereka semua menjadi korban. Nah, saya lihat Pak Prabowo mencoba juga untuk melawan ini. Nah, tapi yang menariknya di sini adalah apakah mampu, apakah bisa dengan strategi Prabowo dengan kondisi politik yang kita tahu Indonesia ini tidak ada kekuatan yang dominan.
semuanya adalah koalisi. Ya. Konsekuensi dari sebuah kekuatan politik koalisi ini tentu tidak bisa mengontrol penuh. Banyak pasang kaki dua, banyak bermuka dua. Nah ini permasalahan Pak Prabowo saya lihat, sehingga kalau seandainya koalisi pemerintahan Pak Prabowo memang solid, memang satu visi satu misi, one vision one mission, saya yakin pemerintahan Pak Prabowo hari ini tidak babak belur seperti ini. Ini suka tidak suka, mau tidak mau, setuju tidak setuju, mohon maaf, secara narasi politik, secara ilmu komunikasi publik, secara opini, Prabowo sekarang hari ini babak belur di mata masyarakat. Hampir boleh dikatakan apapun yang dilakukan seorang Prabowo itu semuanya rusak. Dan mohon maaf, secara perspektif politik, geopolitik, itu semuanya by design. Semuanya by design. Karena apa? Ada nama istilahnya cognitive warfare, perang opini, perang narasi, bagaimana mendegradasi sebuah pemerintahan yang sah, ya, menjadi runtuh kepercayaan masyarakat. Karena kepercayaan masyarakat ini pilar utama dari sebuah negara demokrasi. Apabila kepercayaan masyarakat runtuh, ekonomi krisis, ini tinggal pemantik sedikit, jadi krisis, makanya pemerintah itu akan mudah dijatuhkan atau diganti. Nah ini juga sudah terjadi di Venezuela, di Bangladesh, di Nepal. Nah, saya lihat tidak ada jaminan hal ini tidak juga terjadi di Indonesia. Nah ini makanya saya lihat awalnya sih mungkin kita bertanya-tanya, betul nggak ini Prabowo di 2 tahun? Tapi kalau kita melihat gerakan di bawah saat ini, bagaimana demo-demo mahasiswa, bagaimana simpul-simpul sendi-sendi di masyarakat itu mulai bergemuruh, ya, percakapan di sosial media, dan yang lebih parahnya tidak ada, saya lihat, itikat atau sebuah perlawanan dari kubunya koalisi yang Prabowo itu untuk menetralisir, untuk mencoba melawan ini semua. Malah semuanya main aman saya lihat. Jadi akhirnya yang babak belur ya Pak Prabowo. Ya, kalau kita, mohon maaf lah, kita positif aja lah. Kalau kita lihat program-program Prabowo, gimana sih salahnya? Ini kan kalau kita melihat, ya, misalnya program MBG, niat baik Prabowo itu jelas bagaimana dia ekonomi bisa berjalan, masyarakat yang kita laparan, yang stunting bisa dikurangi. Nah, tapi semuanya kan dengan luar biasa, dengan propaganda opini yang luar biasa, semua menjadi negatif. Walaupun terlepas memang banyak kekurangan dan kesalahan yang harus diperbaiki. Belum lagi dengan sekolah rakyat, KDMP, semua dibully sedemikian rupa, seolah nggak ada satu pun yang baik di Prabowo. Nah ini menurut saya juga tidak fair. Kalau saya di sini tidak sebagai orang pemerintahan, ya, memang saya banyak kenal dengan beberapa pemerintahan, tapi kita tetap terikat pada nilai. Tapi kalau ada pun yang menganggap saya baik problem, silakan. Tapi saya selalu menyatakan hal itu apa adanya secara objektif sesuai dengan ilmu yang saya pahami. Sobat Era Channel, kita agak sedikit ke belakang sedikit. Pak Anton ini, kalau sobat Era Channel kenal, adalah orang yang salah satu dikriminalisasi, di penjara oleh Pak Joko Widodo, betul Bapak ya? Dengan Dr. Syahganda, dengan Pak Jumhur. Beliau adalah seorang aktivis, tetapi latar belakangnya tadi sangat mengerikan, bahwa obrolan malam ini di Mekah ini bersama Dr. Anton, jika sampai ke istana, harus ini menjadi ancaman dan alarm yang siaga super ketat untuk Prabowo. Bahwa tadi Pak Anton bilang bahkan sampai menyebut akan di Saddam Hussein kan, akan seperti Gaddafi. Ini kan hal yang akan sangat mengerikan Pak Anton. Arah kesana situ ada. Nah itu dia. Gini Mas, Dr. Anton. Perlu saya jelaskan. Jadi gini, kita kan pernah berada di dua posisi. Dulu kita di posisi oposisi. Mohon maaf, ketika kita posisi oposisi itu, jangankan kita untuk bergerak, baru rapat aja kita udah diintimidasi, kita sudah diteror. Begitu luar biasanya kekuatan rezim Jokowi ketika itu mencengkram seluruhnya. Nah, tapi ini sekarang malah terbalik. Kalau dulu kita sebagai oposisi dibuat oleh Merita Beni itu seakan hina-dina gitu kan. So, kita itu radikal dengan bermacam framing buruk dan negatif. Tapi justru sekarang lihat siapa yang coba menetralisir, bukan juga membela pemerintah, justru dianggap juga hina-dina gitu kan. Ini kan luar biasa di permainannya. Dan saya lihat kok demo-demo sekarang tidak seperti zaman kita dulu di oposisi. Lempeng aja Mas, gitu, lempeng aja. Kita kan tahu lah siapa yang bergerak di lapangan, di kelompok mahasiswa, di kelompok ini kita bisa lihat loh, kok tidak seketat dan se-represif di zaman kita dulu. Nah, ini yang menjadi tanda tanya bagi saya sebagai orang yang dulu pernah ya ikut menggerakkan massa, dan juga dalam percakapan ini ada sesuatu nih, dan saya menganggap ini udah mulai serius. Karena menurut saya dengan kondisi masyarakat yang stresnya tinggi saat ini, dengan hari yang apalagi kalau bulan Agustus ini diisukan ada kelangkaan BBM, ini akan jadi pemantik yang luar biasa. Karena 16 Agustus kan laporan pertanggungjawaban Pak Prabowo di hadapan MPR DPR.
Nah, bisa jadi skenario bisa ke sana terakumulasi. Karena kalau udah rumput kering, kalau ketidakpercayaan masyarakat itu sudah runtuh, dan sedangkan simpul-simpul masyarakat di bawah sudah terkonsolidasi, media sudah begitu gegap gempita dengan framing jahat dan negatif terhadap pemerintahan hari ini, itu tinggal selangkah lagi untuk terjadi revolusi di luar. Dan ini saya lihat kekuatan-kekuatan itu sudah terakumulasi di masing-masing. Nah, sedangkan di satu sisi, menurut pengamatan saya, mudah-mudahan ini salah, upaya untuk menetralisir, mengkonsolidasi dan mengkontra hal ini dari pemerintahan Pak Prabowo itu tidak terlalu signifikan saya lihat. Atau ini bagian strategi kita nggak tahu ya, kita juga nggak bisa baca. Tapi yang jelas itu menurut pengamatan saya, apa yang terjadi, ada semacam target Prabowo harus 2 tahun ini harus dijatuhkan. Kenapa? Tentu yang seperti saya bilang tadi, Prabowo ini melawan arus, Mas. Melawan arus maksud saya itu banyak program-programnya yang merugikan kepentingan para elit, ya. Contoh aja, dengan 10 juta sawit, dengan tambang, dengan kebijakan-kebijakan ekspor impornya yang semuanya selama ini dinikmati ribuan triliun bahkan oleh para elit. Lagi sekarang semuanya dinasionalisasi lah dalam tanda petik oleh pemerintahan Prabowo supaya ini dikembalikan ke negara. Nah, ini tentu sangat mengganggu kepentingan elit tadi. Nah, itu di berbagai sektor, ada di sektor sawit, ada pertambangan, migas, masalah impor, semua yang dulu menjadi sarang cuan para kelompok-kelompok elit global ini semua sekarang ini di bumi yang besar oleh pemerintahan Prabowo. Nah, di satu sisi Prabowo juga menerapkan program-program kerakyatan, tapi ini yang saya bilang bisa saya katakan Prabowo itu melawan arus yang selama ini tidak dilakukan oleh seorang Jokowi yang lebih menjadi seorang oligarki lover, ya. Kita lihat dengan kebijakan undang-undang Ciptaker, undang-undang menerima itu seakan memberikan surga kepada para elit global. Nah, tapi di zaman era Prabowo ini tidak terjadi. Makanya saya lihat di sini titik kritikalnya mulai di sinilah bisa yang apa yang kita disampaikan oleh pengamat Ibu Koni itu 2 tahun itu bisa saja terjadi kalau kita melihat dari kondisi lapangan yang saat ini. Dr. Anton, Pak Said Didu salah satu yang juga vokal hari ini memberi masukan, memberi bocoran ke Pak Prabowo bahwa ada ancaman-ancaman ini, dan sekarang juga Pak Anton juga memberi masukan seperti ini. Tapi Pak Said Didu sering sekali bicara tentang SOP, geng Solo dan lain-lain. Nah, Pak Anton sendiri punya peta bagaimana terhadap isu nasional, bahkan Pak Anton ini karena basicnya juga adalah geopolitik. Apakah ada juga sebenarnya ancaman Prabowo itu dari luar Indonesia? Atau Prabowo suka bilang antek-antek asing, Pak Dr. Anton? Londo Ireng, ya. Londo Ireng sedang viral juga. Bagaimana Dr. Anton? Jadi gini, Mas, saya akan melihatnya secara perspektif teori, ya. Dalam teori analisis intelijen itu nama dikenal teori umum ODA, observasi, orientasi, decision, action. Ya, kalau garis umum sebenarnya singkat saja saya lihatkan dalam teori ODA itu, ketika kita melihat sebuah permasalahan yang kita lihat itu adalah siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan kejadian Prabowo hari ini, saya Prabowo jatuh, siapa yang diuntungkan? Pertama. Yang kedua, dengan kondisi Prabowo ini, dengan kebijakan-kebijakannya yang begitu melahirkan sebuah konflik-konflik besar, baik itu di pertambangan, siapa yang dirugikan? Tentu dirugikan malah para oligarki. Nah, tentu kalau Prabowo jatuh, siapa lagi yang dirugikan dan diuntungkan? Kesederhanaannya, Mas. Nah, setelah kita melihat siapa yang diuntung dan dirugikan dari kondisi kita, misalnya upaya untuk menjatuhkan Prabowo ini, siapa yang punya kemampuan untuk itu? Tadi siapa yang diuntungkan, siapa kira-kira yang mempunyai kemampuan untuk itu? Nah, itulah aktornya. Ya, kita lihat sekarang contohnya media. Siapa sih yang punya kemampuan bisa menggerakkan media sedemikian rupa, menggerakkan buzzer-buzzer? 60% itu buzzer semua. Kita lihat negara opini dan media-media itu yang seakan terorkestrasi dalam satu suara, ya, menyuruhkan permintaan Prabowo, apapun yang buat Prabowo. Nah, ini siapa yang bisa punya kemampuan itu? Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana dengan lokal, regional, global? Namanya oligarki, ada oligarki lokal, ada oligarki global. Itu saling keterkaitan. Nah, menurut saya, untung saja 2 hal Pak Prabowo kemarin sekarang diuntungkan kondisinya, Mas. Pertama, Prabowo ini juga harus kita akui dengan diplomasi luar negeri dan diplomasi pertahanan yang dilakukan, kunjungan ke Rusia, ke Macron, kepada simpul-simpul kekuatan global, ini cukup memberikan dampak yang positif terhadap pemerintahan Prabowo saja. Ya, nah, terus yang kedua, kondisi global juga sekarang lagi tidak sehat-sehat saja. Tapi seandainya kondisi politik global tidak ada masalah, misalnya dengan perang Ukraina, dengan Hormuz, mungkin konsentrasi orang pada Indonesia akan berbeda. Nah, Prabowo mungkin sedikit diuntungkan karena banyak kali spot-spot
pertemuan perperangan yang terjadi di dunia. Nah, dua ini sedikit menurut saya agak menguntungkan Prabowo. Tapi ini sampai kapan? Sampai kapan ini terjadi? Nah, itu akhirnya saya lihat pada kesempatan ini Prabowo memang harus warning ya. Harus warning, ibaratnya gini. Hal yang fundamental yang saya sebutkan tadi itu Prabowo itu melawan arus. Ibaratnya gini Mas, sederhananya. Kalau tadi kan bahasanya secara teoritis bagaimana Prabowo seorang menjadi konservatif melawan yang ultraliberalisme. Ibaratnya gini. Prabowo ini ketika masyarakat suka dangdut, tiba-tiba dia beralih kepada jazz gitu. Jadi pasti kan ada konflik kan. Begitu juga dalam ideologi dalam sebuah penyelenggaraan sebuah negara. Dari ultraliberalisme semuanya bebas, ya semuanya karpet merah untuk para oligarki. Tiba-tiba dengan kebijakan PKH, dengan kebijakan perpres ini, perpres itu, satgas ini, satgas itu, semua terkunci, semua terkonsolidasi, semua dikontrol oleh negara. Ini tentu akan mengganggu mereka, elit global, dan tentu mereka tidak akan diam. Nah, itu maksud saya, Pak. Baik, Dr. Anton, saya membacanya sepertinya di luar ancamannya, musuhnya itu di luar. Atau apakah sebenarnya Dr. Anton sendiri punya bocoran bahwa ada orang susupan, ada orang yang sudah di dalam yang tinggal dimainkan, di touch dan akan meledak nantinya mungkin atau menjadi ancaman yang paling mengerikan di bahwa orang dekatnya akan menjadi ancaman apa? Pak Anton ada kesana juga sebenarnya? Justru yang paling berbahaya itu adalah Brutus, Mas. Orang-orang di sekitarnya. Kalau menurut saya dengan istilah londo ireng itu nggak terlalu takut, maksudnya hanya pion-pion di lapangan. Yang berbahaya itu adalah orang-orang proksi yang terinfiltrasi ke dalam lingkungan pemerintahan. Siapa yang menjamin bersih lingkungan Prabowo itu sekarang? Kita belajarlah pada kondisi-kondisi negara ini tentang kejadian Suriah. Ada di beberapa negara lain ketika bayangin saya pernah baca buku dari Ken Conboy pengalaman intelijen bagaimana intelijen Mossad itu berhasil masuk ke pemerintahan Suriah sampai menjadi wakil panglimanya bagian contohnya ketika perang Sinai perang 6 hari si pengamat ini wakil panglima ini memberikan ide di seluruh mulut goa-goa terowongan dipasangin pohon kelapa atau pohon kurma. Bayangin itu dia. Tapi ternyata ini adalah menjadi penanda bagi tentara Israel untuk membom mulut-mulut goa tadi. Ini salah satu contoh, Mas. Bagaimana kalau dalam intelijen tidak mungkin. Infiltrasi apalagi dengan kondisi koalisi pemerintahan Prabowo hari ini yang gaduh-gaduh menurut saya. Siapa sih yang memang Prabowo 24 karat itu siapa sih yang bisa kita jamin dalam koalisi pemerintahan saat ini? Ya, apalagi kan mohon maaf ini masih wajah-wajah lama nih. Masih didominasi oleh wajah-wajah geng Solo lah dalam tanda petik dan kelompok-kelompok oligarki yang menitipkan orangnya. Nah, siapa kan kalau mereka memang solid, mereka loyal pada presiden akan seperti ini babak belurnya wajah pemerintahan Prabowo di mata masyarakat, Mas. Itu menurut saya. Baik, saya pernah melihat postingan TikTok ke Dr. Anton. Dr. Anton melis beberapa nama yang memang dekat dengan Prabowo, lalu di atasnya itu Pak Prabowo masih belum di checklist atau dalam artian belum jadi target. Kemarin Nani XD yang tiba-tiba mundur, lalu juga ada Febri, di babat habis. Lalu, tapi yang menarik adalah Dr. Anton menulis ada Menhan, Syafri, ada Pak Prabowo yang akan jadi target juga. Ada apa nih, Dr. Anton? Ya kan sudah rahasia umum, Mas, mana yang orang-orang Prabowo tulen. Tentu, nah kita lihat sekarang bagaimana Prabowo itu kan dekat dengan TNI contoh. Dan punya orang-orang juga yang dididik dia dan dibina dia. Perhatikan orang-orang pertama dari kalangan militer itu pasti dihajar, Mas. Kabais, BNPB, Bea Cukai, termasuk Pak Menhan, Pak Sepri. Nah artinya saya lihat secara politik orang mungkin secara langsung mungkin memikir 2 kali untuk mantan Prabowo. Tapi tentu secara politik dia menghajar dulu orang-orang sekitar Pak Prabowo. Ibarat seorang untuk menguasai Indonesia harus menggal kepala Garuda, lumpuhkan dulu para pengawal-pengawal Garudanya. Ini kan adalah istilah intelijen seperti itu. Nah saya lihat ya, seperti Kabais, Pak Yudi, tak kenapa tiba-tiba mundurkan diri. Jampitsus Febri dengan ketika gencar-gencar menjadi ujung tombak Satgas PKH berhenti, Nani SD yang sudah membongkar PGN juga mundurkan diri. Seorang Hotman Paris pun yang begitu gagap kita juga mundurkan diri ya. Nah, kemarin hampir PNPB, Bea Cukai, semua orang-orang yang loyal terhadap Prabowo selalu diserang dengan berbagai macam isu dan propaganda. Tapi orang-orang yang dalam tanda petik orang-orang status quo, orang lama yang terafiliasi dengan itu lama-lama nih, saya lihat. Nah ini kan sebuah pertanyaan. Ini bukan soal politisi, masyarakat awam pun bisa melihatnya. Nah ini yang menurut saya memang ada dalam lingkaran Pak Prabowo itu memang lagi ada masalah, ya, dan Pak Prabowo perlu hati-hati untuk menyikapi ini semua. Dr. Anton, Pak Prabowo hati-hati menyikapi ini semua. Dr. Anton, apa mungkin solusi dan prediksi Dr. Anton terhadap bahayanya ancaman terhadap istana dan Pak Prabowo itu sendiri sebenarnya? Ya, kalau itu saya mungkin menggunakan teori pertahanan.
dalam pertahanan itu Mas ada 3 aja pilihannya pada tentang Prabowo ini. Pertama mungkin ada repositioning, ada mungkin rebargaining, atau yang ketiga repositioning, rebargaining, rebalancing. Nah mungkin Prabowo saatnya dia mengkonsolidasi internal dulu. Karena pertanyaan yang 2 Mas, selagi Pak Prabowo tidak tunduk pada keinginan oligarki, dia pasti akan digebukin. Saya menganggap Pak Prabowo ini digebukin nih Mas sekarang nih. Mungkin lagi dianggap bandel, keluar dari on the track, keluar dari harapannya, mengencang kepentingannya, maka digebukin rame-rame. Nah, mungkin digebukin rame-rame, mungkin tujuannya hanya sekedar memberi peringatan, atau bisa jadi juga ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Nah, sekarang kembali ke Pak Prabowo yang sendiri. Kalau ingin untuk memperbaiki Indonesia, ingin memang niatnya tulus untuk membangun Indonesia, tentu dia harus mengkonsolidasi diri, harus fight. Nah, harus fight, tentu dia harus melihat kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Orang-orang sekitarnya sudah benar-benar fight nggak? Betul-benar terkonsolidasi tidak? Karena yang dihadapi ini tidak hanya orang luar, orang dalam, tapi luar biasa nih. Dari saya lihat Pak Prabowo ini lagi dikepung. Pak Prabowo saat ini sekarang ini lagi dikepung Mas, dan digebukin rame-rame. Nah itu menurut saya, nah ini pilihannya sama Pak Prabowo. Apakah dia akan terus fight atau dia berkompromi dengan tentu dengan bargaining tertentu bertahap misalnya. Ini saya rasa Pak Prabowo bisa untuk menghitung, mengkalkulasinya secara politik. Secara singkat saya melihat ini adalah pertarungan besar Prabowo di tahun keduanya, Pak Anton. Tapi sebenarnya siapa pemenangnya dan apakah Prabowo yang akan menang atau siapa pemenangnya Pak Anton? Mungkin dari pertarungan besar ini nantinya. Jadi menurut saya kalau Pak Prabowo bisa bertahan tahun ini tidak tumbang, maka tahun depan Indonesia akan kuat luar biasa dan Pak Prabowo akan semakin kuat. Karena tahun 2026 inilah titik masa transisi, titik kritisnya Mas. Misalnya contoh dalam pengelolaan sumber daya yang sedang diambil oleh negara. Tahun depan Indonesia udah kaya raya dengan pengelolaan sumber daya alam yang sudah diambil oleh negara. Tapi kalau Pak Prabowo lengah, dia bisa justru tahun 2026 dia bisa jatuh. Itu menurut prediksi saya. Dr. Anton Permana, closing statement, Sobat Era sekalian, saya ingatkan kembali, kita sedang di depan Mekah, Dr. Anton Permana tiba-tiba mendadak memberi bocoran untuk Sobat Era Channel terkait kondisi di dalam istana dan kebangsaan hari ini. Dr. Anton Permana, silakan closing statement untuk Sobat Era Channel sekalian yang di Indonesia mungkin sekarang jam 2:30, Dr. Anton. Ya, terima kasih Mas, tentu di Tanah Suci yang penuh berkah ini, kesempatan ini saya izin menyampaikan, tentu kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia yang 81 tahun sudah merdeka, kembali menyanyikan merenung, ya, kembali menyanyikan jati diri kita sendiri. Betulkah Indonesia yang diciptakan oleh para pendiri bangsa itu sesuai dengan harapannya hari ini? Karena saya lihat ya, pasca reformasi Indonesia itu sudah lari jauh dari apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Kita sebagai negara Indonesia dengan kearifan lokal yang luar biasa ya, saatnya kita harus menjadi diri kita sendiri. Indonesia ini tidak ada alasan negara Indonesia itu negara yang miskin ya, karena 3 potensi besar dunia itu, jimat Indonesia itu luar biasa ada di Indonesia. Pertama, kita adalah lumbung energi ya. Yang kedua, kita adalah big market. Yang ketiga, secara provinsi, secara geografis, posisi geografis kita sangat strategis di 2 persimpangan benua dan samudera. Tidak ada alasan Indonesia sebenarnya untuk menjadi seperti sekarang ini, banyak utang seperti ini. Nah, untuk itu mungkin ada yang salah. Mungkin ada salah. Nah, istilah kata pepatah Melayu, kalau kita sesat di jalan, mungkin saatnya kita balik ke pangkal jalan. Mari kita kembali ke undang-undang dasar kita yang asli, yang disesuai cita-citakan oleh para pendiri bangsa kita, supaya Indonesia ke depan sesuai visi dan misi itu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam perdamaian dunia. Ini luar biasa. Nah, tinggal sekarang kita berharap Pak Prabowo sekarang beban amanah ini ada di tangan Pak Prabowo. Kita sebagai anak bangsa tentu mendoakan semoga beliau sehat selalu dan komitmen dan diberikan petunjuk dan kemudahan dalam memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Insya Allah. Dokter, sebelum salam, saya malah penasaran, Dr. Anton kenapa tidak pernah menyebut wakil presiden ya? Apakah Pak Gibran sendiri tidak terancam dalam perangan pertarungan besar ini? Boleh komentar Pak Anton? Justru saya lihat Gibran ini putra mahkota pangkal balanya. Sekarang siapa yang diuntungkan kalau Prabowo jatuh? Ya Gibran. Semua skenario ini tidak lepas dari skenario geng Solo, bagaimana secepatnya menjadikan Gibran menjadi presiden. Itu menurut saya. Maka saya malas, apalagi beliau anak haram cacat konstitusi. Apa yang kita sebut-sebut? Mengerikan. Kita tutup saja nanti untuk komentar-komentar dan statement-statement berikutnya. Kita akan bertemu lagi di lain waktu.